Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Nasrul di pembelajaran atau di mata pelajaran IPS. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kondisi alam Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Untuk materi yang sekarang kita akan belajar mengenai kondisi alam di Indonesia. Oke. Kita lanjut langsung aja ke pembahasan yang pertama. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Ini adalah kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah keadaan fisiknya, yang kedua adalah flora dan faunanya. Nah, keadaan fisiknya ini juga masih dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah letak geologis, yang kedua adalah bentuk muka bumi, yang ketiga cuaca dan iklim. Sedangkan untuk flora dan fauna ini dibedakan menjadi 2, yaitu jenisnya dan persebarannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai keadaan fisik wilayah Indonesia. Nah, jadi berarti kita membahas mengenai 3 subbab ini, yaitu letak geologis, bentuk muka bumi, cuaca, dan iklim. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai letak geologis. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang rawan terjadinya gempa. Seperti apa? Seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Mengapa kok di Indonesia sering terjadi peristiwa seperti itu? Ya, kenapa kok sering sekali di Indonesia terjadi peristiwa seperti itu? Nah, kita akan membahas penyebab mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi, gunung berapi, ataupun tsunami. Oke, yang pertama yaitu letak geologis. Pengertian dari letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan bebatuannya yang menyusun wilayah tersebut. Ya, jadi dilihat bentuk-bentuk batuannya yang menyusur di wilayah tersebut, seperti di Malang. Contohnya seperti di Malang, bebatuannya di Malang itu terdiri dari apa? Nah, itu termasuk dari letak geologis. Oke, ya. Nah, secara geologis, Indonesia itu berada di antara rangkaian pegunungan besar. Letak geologis Indonesia itu ditandai dengan 3 hal. Ya, yang pertama adalah Indonesia dilalui 2 rangkaian pegunungan besar dunia. Yaitu apa aja? Yang pertama adalah Sirkum Mediterania, dan kedua adalah Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania itu gambarnya seperti apa? Ini saya tunjukkan ya. Sirkum Mediterania itu seperti ini. Sirkum Mediterania ini adalah pegunungan dari awalnya itu dari pegunungan Alpen yang ada di Eropa sini. Nanti akhirnya sampai terus masuki Asia, masuki Indonesia ini sampai nanti kena wilayah Sulawesi ya. Jadi pegunungan dari sini sampai ke wilayah Indonesia ini tidak putus. Berjajar banyak gunung-gunung. Ini ya, ini berjajar banyak gunung-gunung mulai dari Eropa. Oke, itu adalah namanya Sirkum Mediterania. Awalnya dari pegunungan Alpen di Eropa. Sekarang kalau Sirkum Pasifik itu seperti apa? Kalau Sirkum Pasifik itu berawal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Ya, dari sini nanti akhirnya ke Amerika Serikat. Nah, ini terus melingkar terus sampai akhirnya nanti ke Indonesia ini juga kena, ke Papua, ke Sulawesi juga. Ya, maka dari itu di Indonesia sering terjadi gempa bumi. Karena kenapa? Karena di Indonesia dilewati oleh Sirkum Mediterania dan juga dilewati oleh Sirkum Pasifik. Jadi dilewati oleh 2 pegunungan besar. Oke, untuk tanda yang kedua, ini Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer.
Itu apa aja? Yang pertama adalah Indo-Australia, yang kedua Eurasia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Nah, lempeng Samudra Indo-Australia itu terletak di sini, di selatannya Pulau Jawa. Ini kan Pulau Jawa, ini Sumatera. Lah, lempeng Indo-Australia itu di sini, di Samudra Hindia sini ya. Kalau lempeng Eurasia itu di mana? Lempeng Eurasia itu di sini, di utaranya Kalimantan. Eurasia itu ada kepanjangannya, yaitu Eropa dan Asia ya. Ingat-ingat, lempeng Eurasia itu letaknya di sini. Kalau lempeng Pasifik itu letaknya di mana? Lempeng Pasifik itu ya di samudra apa? Di Samudra Pasifik. Sini ya. Ini kalian pahami, kalian amati betul gambarnya, kalian ingat-ingat letaknya. Oke, kita lanjut ke tanda yang terakhir atau tanda yang ketiga, yaitu Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan. Dangkalan itu apa sih? Dangkalan itu adalah laut dangkal yang kedalamannya itu kurang dari 50 meter. Ya, saya ulangi lagi. Dangkalan itu adalah laut dangkal yang kedalamannya kurang dari 50 meter. Nah, Indonesia itu terletak pada 3 daerah dangkalan. Dangkalan apa aja? Yang pertama adalah dangkalan Sunda, yang kedua adalah dangkalan Sahul, dan yang ketiga adalah pertengahan Australia Asiatis. Oke, saya kasih tahu gambarnya seperti ini ya. Ini adalah dangkalan Sunda. Kalau yang tengah ini adalah pertengahan Australia Asiatis. Kalau yang di Papua ini adalah dangkalan Sahul. Ya, jangan kebalik ya. Dangkalan Sunda ini yang di sini. Sunda kan Jawa Barat. Diingat-ingat aja, Sunda Jawa Barat berarti di daerah sini. Kalau Sahul itu di daerah Papua sama Australia sini. Kalau pertengahan berarti berada di daerah tengah, ya kan? Australia dan Asiatis, pertengahan Australia Asiatis. Ya, kalian amati gambarnya dengan baik-baik. Kali aja nanti kalian bisa menjawab soal yang saya berikan. Oke, kita lanjut. Nah, wilayah Indonesia itu kan berada di antara rangkaian pegunungan besar. Apa ada pengaruhnya bagi Indonesia? Apa aja akibat letak geologis Indonesia? Ya, dari 3 tanda ini, apakah ada pengaruhnya? Pasti ada ya. Nah, saya akan ngasih tahu kalian beberapa pengaruh dari letak geologis Indonesia. Ini pengaruh dari letak geologis Indonesia. Yang pertama, pengaruh letak geologis di antara lempeng tektonik. Yang pertama yaitu Indonesia rawan terkena gempa bumi. Letak tektonik wilayah Indonesia ini membuat Indonesia sering terjadi gempa bumi tektonik. Selain itu, Indonesia juga rawan terjadi gempa bumi vulkanik dan tsunami yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Ya, pengaruh yang kedua, potensi bencana tsunami di dekat garis pantai. Pengaruh letak geologis yang ketiga yaitu banyak tambang dan mineral emas di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat cekungan sedimen akibat aktivitas tektonik di wilayah Indonesia yang menyebabkan terjadinya endapan mineral. Oke, sekarang kalau pengaruh letak geologis dilihat di jalur pegunungan besar. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Ingat tadi ya, di antara pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, tanah di sekitar pegunungan subur untuk pertanian dan perkebunan. Kita tahu sendiri bahwa tanah-tanah yang ada di daerah pegunungan itu sangat subur karena mengandung humus, ya. Yang ketiga, rawan akan bencana gunung meletus dan gempa vulkanik. Yang keempat,
terdapat gunung api yang muncul di tengah laut. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak Gunung Krakatau ya, yang ada di tengah, yang ada di Selat Sunda ya. Kemudian kita pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh letak geologis terletak di 3 daerah dangkalan. Tadi daerah dangkalan apa aja? Dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan pertengahan Australia Asiatis. Nah, pengaruhnya apa aja? Yang pertama, letak Indonesia di bagian barat merupakan laut yang dalam. Berarti di daerah Sumatera itu lautnya laut yang dalam di Samudra Hindia itu ya. Yang kedua, lautan Indonesia di bagian tengah dan timur cenderung banyak yang dangkal. Jadi di laut di daerah Sulawesi sama di daerah Papua itu dangkal atau bahasa Jawanya itu cetek. Ya. Yang ketiga, persebaran flora dan fauna di Indonesia begitu bervariasi. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai flora dan fauna di Indonesia ya. Yang keempat, keanekaragaman hayati Indonesia bagian barat, tengah, dan timur itu berbeda-beda. Oke, ini adalah pengaruh letak geologis yang kita lihat dari 3 tanda tadi. Oke, semoga kalian paham dengan yang saya jelaskan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bentuk muka bumi. Indonesia itu terdiri atas belahan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun berukuran yang kecil. Ya, jika kita perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Ya, permukaan bumi itu tidak seluruhnya berbentuk bulat. Ada yang berbentuk cembung, yaitu yang menonjol seperti bukit, gunung, pegunungan, dan yang cekung. Cekung itu masuk ke dalam seperti danau, lembah, atau lautan. Ya, bentuk muka bumi itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dataran rendah, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga bukit, yang keempat gunung dan pegunungan. Nah, sekarang akan saya tunjukkan gambar mulai dari wilayah yang tertinggi sampai dataran atau bentuk muka bumi yang terendah. Nah, gambarnya seperti ini. Yang paling tinggi itu apa? Yang paling tinggi itu adalah gunung. Yang kedua lembah. Yang ketiga dataran tinggi. Yang keempat sungai. Sungai dari lembah ini sampai nanti ke danau atau ke laut. Yang kelima perbukitan. Yang keenam danau. Yang ketujuh dataran rendah. Ya, ini jadi dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu dataran rendah. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai ini. Yang pertama adalah dataran rendah dulu. Dataran rendah ini adalah bagian dari permukaan bumi yang letak ketinggiannya itu kurang dari 200 mdpal. mdpal itu apa? mdpal itu adalah meter di atas permukaan air laut. Ya, meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah ini juga dikenal dengan nama dataran aluvial. Di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan yang dilakukan masyarakat itu adalah aktivitas permukiman dan pertanian. Contohnya seperti di Pulau Jawa, penduduk memanfaatkan lahan dataran rendah untuk menanam padi, sehingga Pulau Jawa itu menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Ciri-cirinya dataran rendah itu seperti apa? Yang pertama, tanah relatif datar, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Ciri yang kedua, tanah itu biasanya ditemukan di sekitar pantai, seperti tadi gambar yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Kemudian ciri yang ketiga, terjadinya akibat proses sedimentasi. Ciri yang keempat, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk dibandingkan dengan pegunungan. Ciri yang kelima,
memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Contoh lahannya, lahan apa aja? Lahan basah yang cocok untuk daerah dataran rendah. Lahan basah ini bisa ditanami apa aja? Bisa ditanami kelapa, jagung, pisang, dan padi. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kalian ke daerah desa biasanya kalian menemukan gini, atau kalian pergi ke daerah pantai itu pasti, kalau melewati jalan daerah pantai itu pasti kalian menemukan daerah persawahan seperti ini ya. Pasti pernah lihat kalian. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah dataran atau daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpal. Ya, dataran tinggi itu terbentuknya dari apa? Terbentuk dari hasil erosi dan juga sedimentasi. Kemudian ciri-ciri dari dataran tinggi itu seperti apa? Yang pertama adalah beriklim sejuk karena letaknya yang tinggi dari gravitasi bumi, dari pusat bumi. Yang kedua, pertanian dibuat terasiring ya. Agar apa? Tujuannya agar tidak longsor karena kan daerahnya di daerah tinggi. Yang ketiga, udara kering karena dingin. Yang keempat, jarang terjadi hujan. Nah, tanaman atau tumbuhan yang cocok untuk daerah dataran tinggi itu apa aja? Adalah stroberi, wortel, kubis, dan kentang. Ya. Kemudian gambar dari dataran tinggi itu seperti apa? Ini. Ya, dibuat ini namanya terasiring. Tujuannya untuk apa? Agar tidak terjadi longsor. Kan kalau lurus gini aja kan terjadi longsor. Jadi dibuat terasiring, yaitu seperti anak tangga ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai bukit. Nah, bukit ini adalah bagian dari wilayah permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang ada di sekitarnya. Ketinggiannya itu antara 200 sampai 600 mdpal. Kalau perbukitan itu apa? Perbukitan itu adalah kumpulan dari bukit-bukit. Kalau bukit ini hanya satu, kalau perbukitan itu adalah kumpulan dari bukit-bukit. Ya, di daerah perbukitan itu aktivitas permukiman itu tersebar pada daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok kecil. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama yaitu mengalami pengangkatan sehingga lebih tinggi dari daerah di sekelilingnya. Jadi daerah bukit atau perbukitan ini menonjol sedikit daripada daerah di sekitarnya. Yang kedua, ciri yang kedua, gundukan tanah alami yang terbentuk karena patahan atau erosi. Yang ketiga, ketinggian rendah, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget, yaitu tingginya antara 200 sampai 600 meter. Yang ciri yang keempat yaitu memiliki sisi miring yang tidak securam gunung. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ini adalah Bukit Teletabis yang ada di Bali. Ya, ini adalah perbukitan karena terdiri dari banyak bukit. Ya, ini ada di daerah Bali. Oke, kita lanjut ke yang gunung dan pegunungan yang paling tinggi ya. Gunung dan pegunungan ini adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang memiliki ketinggian di atas 600 mdpal. Jadi yang paling tinggi sekali, yaitu ketinggiannya di atas 600 meter. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yaitu yang pertama ketinggiannya itu rata-rata di atas 600 meter. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, lebih tinggi dari bukit, cenderung curam, membentuk kerucut dan memiliki pundak. Yang ketiga, semakin ke puncak suhunya semakin rendah karena jauh dari pusat bumi. Yang keempat, terdapat yang aktif dan non-aktif, yaitu terdapat gunung yang aktif dan gunung yang
nonaktif. Nah, ini gambarnya seperti ini. Sebentar ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah pegunungan di Dieng, Jawa Tengah. Nah, ini ya, bagus ya, pegunungan. Pegunungan itu berarti terdiri dari banyak gunung. Kalau gunung itu satu, kalau pegunungan itu terdiri dari banyak gunung seperti ini. Gunungnya banyak. Oke, ada yang ditanyakan mengenai bentuk muka bumi? Oke, saya harap kalian paham ya. Kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai cuaca dan iklim. Nah, yang pertama, cuaca itu apa sih? Cuaca itu adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode tertentu. Ya, kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah atau daerah dalam periode waktu tertentu. Cuaca itu terjadi karena perbedaan suhu dan kelembapan udara antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Seperti cuaca di daerah Malang dan daerah Batu kan beda. Daerah Malang itu daerah Batu tidak sedingin dengan daerah Malang. Daerah Batu kan sangat dingin karena posisinya datarannya itu lebih tinggi Batu daripada Malang. Ya, seperti itu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang cuaca itu disebut meteorologi. Oke, kita lanjut ke yang iklim, pengertian dari iklim. Iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim pada suatu daerah itu dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi wilayah tersebut. Artinya, perbedaan iklim pada suatu daerah itu dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap bumi. Ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut dengan klimatologi. Oke. Ini bisa kalian catat. Kalian pause sebentar. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini perbedaan antara cuaca dan iklim. Pertama, cakupan wilayah dan pengamatan tentang cuaca itu lebih sempit dan terbatas. Sedangkan kalau iklim itu cakupan wilayahnya lebih luas. Seperti kalau cuaca itu cuaca Malang aja, cuaca Batu saja. Tapi kalau iklim itu ke wilayah yang lebih luas, seperti iklim di Indonesia itu seperti apa, iklim di Eropa seperti apa ya. Jadi cakupannya itu lebih luas. Yang kedua, perbedaan yang kedua, waktu pengamatan terhadap cuaca di suatu daerah dapat dilakukan selama 24 jam. Sedangkan waktu pengamatan iklim itu dalam kurun waktu itu 11 sampai 30 tahun. Jadi kalau kita mengamati cuaca di Malang itu bisa kita lihat selama 24 jam. Tapi kalau kita mengamati iklim itu harus memerlukan waktu 11 sampai 30 tahun. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, cuaca mempunyai sifat yang cepat berubah dan tidak stabil. Sedangkan iklim mempunyai sifat yang stabil dan sulit berubah. Seperti di cuaca di Malang ini hujan, tapi nanti siang itu udah panas, kan itu cepat sekali berubah. Tapi kalau iklim itu tidak. Iklim itu ada siklusnya sendiri. Iklim itu ada tanggal atau bulan-bulannya sendiri. Ya, seperti iklim penghujan itu terjadi di Indonesia bulan apa sampai apa. Iklim panas atau kemarau terjadi bulan apa sampai apa, ya, seperti itu. Jadi tidak atau sulit untuk berubah. Yang keempat, prediksi mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan perkiraan iklim itu sulit dilakukan. Oke. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Keadaan iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia itu ada 3 jenis iklim. Yang pertama adalah iklim musim, yaitu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah tiap periode waktu tertentu.
Contohnya seperti angin muson barat dan muson timur ya. Cuma ada 2 iklim musim itu, muson barat dan muson timur. Gambarnya seperti ini, muson barat dan muson timur. Kalau muson barat itu membawa angin yang membawa musim penghujan karena berasal dari Samudra Pasifik. Nah ini ya, berasal dari Samudra Pasifik, ini dibelokkan ke wilayah Indonesia, nanti ke wilayah sini Australia ya. Dari sini sini sampai ke Australia. Kan sini kan Samudra Pasifik kan air laut, jadi membawa titik-titik hujan, titik-titik air. Makanya itu di Indonesia ini terjadi musim penghujan ya. Untuk yang selanjutnya, angin muson timur. Angin muson timur itu seperti apa? Nah, angin muson timur itu angin yang membawa angin yang membawa musim kemarau atau panas. Karena di daerah Australia ini kan banyak adanya gurun. Gurun kan berarti udaranya panas. Nah, makanya dari itu angin yang dibawa dari Australia ini menuju ke Samudra Pasifik, sehingga di wilayah Indonesia ini terjadi musim kemarau ya. Kemudian jenis iklim yang kedua yaitu iklim laut. Kenapa kok iklim laut? Karena Indonesia ini 2/3-nya adalah wilayahnya berupa laut ya. Yang ketiga adalah iklim tropis atau iklim panas. Ini terjadi karena Indonesia itu terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki suhu yang tinggi ya, dan akan mengalami musim paceklik atau musim kemarau. Oke, itu aja pembahasan dari saya di pertemuan kali ini, yaitu mengenai kondisi alam Indonesia. Tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama ada bentuk muka bumi. Yang kedua ada apa? Cuaca dan iklim. Yang ketiga ada letak geologis. Oke, kalian bisa belajar melalui LKS atau buku cetak lain sebagai penunjang. Jangan hanya belajar melalui video yang saya berikan ini aja. Oke, semoga kalian paham dengan materi yang saya berikan dan kalian mengerti maksud dari penjelasan saya. Oke, terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan baik.